warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertama sekali kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan kelas supaya proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas kita menjadi lancar. Menulis yang menjadi disiplin positif yang nantinya bakal menjadi keyakinan kelas, tuliskanlah di kertas post-it ini dan nanti kita tempelkan ke depan. Setelah itu kita buat kesepakatan kelas apalah yang akan menjadi keyakinan kelas supaya kita bisa menjalankan. Oke, paham? Ya, sekarang tulislah di kertas yang saya bagikan. Coba tempelkan yang kamu tulis di kertas tadi itu, di kertas yang ukuran hitam. Silakan for the first. Lanjut. Ya, terus Rudi. Terus. Ya, terus. Bawahnya ya. Lanjut. Teruskan. Terus sampai semua menempelkan di kertas yang berwarna hitam. Oke, for the last, yang terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jatiwangi. Yang saya hormati rekan saya calon guru penggerak 4 Bapak Ansoni dan Ibu Dian Pratiwi yang sengaja menerima kami di bagian depan ini. Dan yang saya hormati rekan teman sejawat saya Bapak Ibu yang hadir, yang meluangkan waktunya dalam kegiatan sosialisasi program guru penggerak 6 dan juga penglibatan budaya positif yang telah saya lakukan. Selaku hamba Tuhan, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dan juga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk mengikuti kegiatan ini dan harapan kegiatan ini mendapat manfaat, ada manfaatnya untuk ke depannya. Yang selanjutnya yang searti dengan saya, salam dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Harapan kita bisa mendapat sahabat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman sejawat sekalian, tadi telah disampaikan oleh Bapak Sony untuk masalah sosialisasi dan tiba Ibu dan saya tentang pengembangan budaya positif.
Ini sebelum kita masuk, mungkin nanti ini akan mengambil waktu beberapa menit ke depan. Harapan saya kita semua masih bisa bertahan di sini, dan nanti saya juga berdiri di sini bukan untuk ya. Kita berbagi pengalaman, dan nanti suatu saat Bapak Ibu juga akan melakukan seperti hal yang kami lakukan. Ketika mengikuti program guru penggerak ataupun program apa saja, pasti ada kegiatan pengibasan. Jadi pengibasan ini nanti tetap kami dokumentasikan, dan nanti tugasnya mungkin di aplikasi calon guru penggerak. Langsung saja kita kesempatan ruangan kita atau kesempatan guru kita. Jadi yang pertama mungkin kesepakatan kita saling menghargai sama lain. Setuju? Yang kedua, bertanya dengan sopan. Setuju? Yang ketiga, bertanya atau bikin dengan petunjuk ataupun dengan ini daripada moderator. Tidak yang bertanya atau bikin keluar dari moderator. Karena kita dibiasakan untuk disiplin dalam segala hal. Dan yang ada lagi kira-kira yang perlu disepakati untuk dilanjutkan ya, menghargai, bertanya ketika ada izin, permisi juga ketika ada izin, dan juga untuk bertelepon saya harap silent lah untuk berhubungan. Langsung kita masuk ke berikutnya. Ya, ada materi. Terima kasih. Ada materi yang akan dikeluarkan tentang budaya positif. Ya, materi kita tentang budaya positif. Tentu ketika budaya, pengertian dari budaya sama-sama kita tahu semua apa itu budaya dan juga apa yang positif. Jadi saya rasa untuk pengertian semua kita sudah paham. Langsung ke berikutnya. Biasanya dalam penerapan materi ini ya, ada kesempatan kelas kita, nada dari HP silent, berbicara ketika dipersilakan atau diminta, menghargai pendapat rekan atau teman, fokus dengan materi yang disosialisasikan, dan aktif mengikuti kegiatan. Itulah kesempatan kita, dan saya rasa semua kita setuju untuk ini supaya kegiatannya berjalan dengan baik. Apa itu budaya positif? Ya, seperti dari yang slide, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kita menginginkan murid itu berpribadi yang kritis. Artinya apa? Kritisnya bukan kritis yang negatif, tapi kritis yang positif. Sementara mungkin dari saat ini murid kita banyak kritis yang negatif. Itu yang kita hindari. Berikutnya, berhormat dan bertanggung jawab. Ketika mereka melaksanakan yang namanya budaya positif, budaya positif ini merupakan rangkaian daripada peraturan yang dibuat di sekolah. Peraturan yang dibuat sekolah menjadi sebuah keyakinan dan kesepakatan, dan akan terbentuk menjadi budaya positif di sekolah, supaya sekolah itu menjadi sekolah yang mempunyai visi yang baik. Dan juga budaya positif ini untuk mengacu atau untuk mengarah kepada visi sekolah. Saya budaya positif atau ekosistem positif. Kita ibaratkan sekolah ini seperti ladang, gitu, ya. Dan juga siswa kita itu seperti tumbuh-tumbuhannya yang akan ke sana. Lantas
tugas kita guru adalah bagaimana mengupayakan tanaman ini berkembang dengan baik. Tentu dengan cara apa? Ya, kita mulai dengan menanamnya dengan cara yang baik, merawatnya, memberikan air, memupuknya, dan sebagainya. Ini yang seperti dikatakan oleh Ki Dewantara. Setelah itu kita tentunya dengan upaya kita yang baik atau yang bagus, kita bisa mendapatkan hasil yang baik pula. Begitu juga dengan siswa kita. Siswa itu bukanlah diibaratkan seperti kertas kosong atau tabula rasa. Tidak. Siswa itu seperti selembar kertas yang sudah ada goresan atau tulisannya. Tetapi tulisannya masih kurang. Kita sebagai guru ya berkewajiban untuk menebalkan coretan tadi. Artinya apa? Kita menebalkan perilaku mereka. Kita menebalkan perilaku mereka. Jadi coretan-coretan yang tadi kurang kita tebalkan. Sebenarnya semua orang mungkin kalau di dunia konseling ya, itu kan banyak materi tentang psikologi ya, Pak ya, sebelum buku ini. Jadi setiap orang itu memiliki peran yang baik, aslinya itu baik ya. Jadi yang mempengaruhi mereka sekarang lingkungan dan sebagainya. Jadi mereka sudah mempunyai bekal yang baik, tinggal kita bagaimana mengolahnya. Sama seperti yang dikatakan oleh Haji Leonard tadi, siswa itu ibarat misalnya kita petani, jagungnya yang kita tanam, kita petaninya. Bagaimana mengolah tanaman kita itu dengan ladang yang sama misalnya, bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Itu sedikit filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara sedikit saya jelaskan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak adalah berhubungan dengan kodrat alam. Awalnya itu anak mempunyai sifat dasar yang sama ya, yang memang harus itu sifatnya. Kita selaku guru harus bisa memahami bagaimana karakter siswa. Itu buat sekarang kita ini sebagai guru itu kita bisa berusaha untuk mengerti keadaan siswa. Selama ini mungkin ketika saat pengalaman saya sebelumnya, saya selalu memaksakan kehendak saya kepada siswa. Ternyata itu kurang bagus dalam proses pembelajaran seperti apa yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika jadi keistimewaan daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada siswa atau anak dan kita membahagiakan anak. Buatlah happy suasana belajar di dalam kelas. Jadi sangat dituntut guru yang mempunyai inovasi ataupun kreatif yang tinggi dalam proses pembelajaran. Dan yang berikutnya, memberi kesempatan kepada siswa atau anak untuk menggali potensi yang ada pada diri sendiri. Makanya dalam hal ini, biasanya dalam satu lingkungan sekolah kita harus berkolaborasi di antara guru tersebut, antara guru bimbingan konseling, wali kelas, dan juga kesiswaan, supaya kita bisa menggali potensi yang ada pada siswa. Mungkin kalau di luar negeri kita lihat mapel, ya kata pelajaran nggak terlalu banyak. Kalau di sekolah kita cukup banyak. Mereka tahu peluang anak ini potensinya di mana sih itu dikembangkan. Kalau kita seperti ini masih kita ikutan saja dari Menteri Pendidikan kurikulum pembelajarannya, tapi kita berusaha untuk bisa mengenali potensi yang ada pada anak kita. Lanjut kepada budaya positif tadi. Budaya positif tadi itu dapat terlaksana dengan menyelaraskan dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak pengawas kita yang lalu ya, profil pelajar Pancasila. Dan tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita direkomendasikan untuk mengikuti program sekolah 1 bulan. Jadi disitu ada nanti yang saya lihat mata atau pelajaran di setiap kelasnya akan berbeda jumlah jamnya, dan ada mata pelajaran profil pelajar Pancasila, budi pekerti, dan sepertinya ada 3 mata yang berhubungan dengan program guru penggerak ini kan gitu. Jadi itu nanti bisa kita bawakan linear informasinya dari sekolah yang saya dapat dari SMK Sahabat, mereka udah sekolah TK itu linear, walaupun mungkin bahasa kita sangat berkurang. Saya
bisa membawakan materi profil pelajar Pancasila. Dan mungkin materi ini seperti yang disampaikan Pak Manik, nggak perlu saya ulang. Nanti dia seperti 3 kali mengulang, kan gitu. Jadi profil pelajar Pancasila yang mandiri, berbakti dan sebagainya bisa kita akses di Google dan sebagainya. Langsung masuk. Dalam budaya positif, kita harus merubah paradigma kita atau pemikiran kita. Ini menurut Diana Gossen ya, dalam teorinya ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita beranggapan ketika kita mengontrol murid itu benar, ya. Ternyata tidak. Ya, sebenarnya manusia itu nggak perlu dikontrol. Dia harus punya pengawasan dari dirinya sendiri, nggak perlu harus orang yang mengawasi. Tapi dalam kenyataannya kita harus mengontrol. Ketika kita mengontrol, kita mengatakan, oh iya, udah benar yang saya lakukan. Ternyata belum. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Pengalaman saya, ketika saya mendapatkan siswa yang bermasalah, dan ketika siswa telah mengakui kesalahannya, kita misalnya menanyakan kepada siswa kesalahan ini, dan siswa mengakui. Ternyata kita menganggap, oh, ya, selesai tugas salah guru, anak sudah mengaku bersalah. Kan gitu. Sebenarnya hal ini salah, gitu ya. Ketika kita merujuk kepada pemikiran filosofi Indonesia Jawa Barat, hal ini kurang diperkenalkan. Jadi anak itu mengakui kesalahannya dengan sadarnya sendiri, bukan karena kepaksaan. Kan gitu. Memang teori sulit dalam prakteknya, tapi lambat laun saya yakin ketika kita sering membuatnya, yakinlah pasti suatu saat akan berhasil dengan teori ataupun praktek yang telah kita lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ketika kita membuat sebuah penguatan positif pada siswa, awalnya siswa merasa senang, oh saya diyakinkan oleh guru saya. Tapi lama-lama ketika proses ini berlangsung, anak menjadi ketergantungan kepada kita selaku gurunya. Mereka nggak akan mandiri. Sementara yang kita tuntut dari pembelajaran ini, dari filosofi teori, anak itu mandiri. Kan gitu. Mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mereka melakukan kebaikan, mereka mengikuti peraturan itu dengan kemauan sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa. Ini sepertinya kurang diperkenalkan. Selama ini mungkin saya selalu memaksa. Ya, sebelum mengikuti CGP saya akan mahasiswa supaya mau melakukan apa yang saya inginkan. Tapi lama-lama saya buat ketika mengikuti CGP ini, proses itu saya kurangi. Saya lebih banyak komunikasi dengan siswa supaya mereka bisa melakukan apa yang kita inginkan dengan kesadaran mereka sendiri, bukan karena kita paksa. Tapi dalam suatu kondisi bisa kita paksa ketika sudah dilakukan dari tahap 1 sampai dengan tahap berapa hingga berhasil, bisa kita juga melakukan paksaan dengan cara yang elegan. Itu ilusi kontrol untuk perubahan daripada paradigma. Lanjut kepada apa artinya disiplin? Semua tahu itu apa? Disiplin biasanya berhubungan dengan peraturan, hukuman dan sebagainya, dan sanksi. Jadi di sini makna daripada disiplin, ya. Dari berasal dari bahasa Latin, pastilah semuanya berbahasa-bahasa yang kita adopsi dari bahasa Latin semua. Disiplin itu artinya sebenarnya belajar, ya, bukan peraturan, tapi kita belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sesuatu tujuan atau sebuah tujuan terhadap apa yang dia hargai. Artinya gini, dia melakukan hal baik itu untuk tujuan yang dia yakini, bukan karena ada supaya saya nyaman di sini, udahlah ikuti saja lah supaya saya nggak kena hukuman, misalnya seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita ini kan yang penting patuh, yang penting siswa diam dalam kelas cukup. Ternyata enggak. Berikutnya kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya. Terkadang kita kan ketika orang siswa nggak disiplin berarti nggak nyaman. Disuruh tugas kita saat guru berusaha untuk disiplin itu bukan menjadi sesuatu yang momok untuk ditakuti siswa,
Tapi kita bicarakan bersama dengan siswa agar siswa bisa melakukan apa yang dikatakan dengan disiplin. Tentu dalam menerapkan disiplin harus didorong dengan motivasi, ya, dengan motivasi. Motivasi pun bermacam-macam, gitu ya. Ada dia motivasi eksternal dari orang lain. Seperti yang tadi ya, ada ilusi bahwasanya kita bisa mempengaruhi ketika kita bisa membuat anak itu patuh, ya, atau anak itu mendisiplin karena kita, itu merupakan motivasi eksternal sebenarnya. Tetapi yang lebih bagus lagi, yang lebih baik adalah motivasi internal daripada siswa tersebut, bukan motivasi eksternal. Saya juga dari motivasi perilaku manusia ini juga dari Dian Gosen ya, yang ada 3. 1, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya apa? Motivasi siswa ketika dia melakukan kebaikan atau mengikuti peraturan itu supaya menghindari ketidaknyamanan, supaya didukung oleh guru, kan? Ya. Dari sini kita bisa lihat ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kan gitu. Siswa bisa mengatakan, kalau saya terlambat kira-kira apa yang hukumannya? Kan gitu. Jadi ini teori motivasi yang pertama. Itu merupakan motivasi eksternal dari luar sebenarnya, bukan dari dalam diri siswa tersebut. Yang kedua, teori untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita disiplin dengan peraturan, kita siswa tersebut ya menginginkan mendapatkan imbalan. Misalnya dalam kelas, ya Bapak Ibu, siswa menginginkan nilai bagus, ya. Dia apa yang kita suruh dia lakukan. Ya, motivasi ini merupakan motivasi eksternal. Sehingga akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan? Jadi mereka siswa itu merasa ketergantungan. Nanti kalau saya disuruh bahas nama kapal ini, kan saya dapat nilai bagus, kan gitu. Jadi sebenarnya yang tidak kita inginkan adalah motivasi eksternal ini. Tapi yang kita inginkan adalah motivasi internal, ya ini ya, untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Ini motivasi yang timbul dari dalam diri siswa, mereka sadar untuk melakukan atau untuk menerapkan peraturan atau disiplin atau juga budaya positif yang ada di sekolah. Artinya ketika siswa itu melakukan, kalau saya menyuruhkan siswa untuk menghafal kata harus sekian kata gitu. Tapi harapan saya itu muncul dari dalam diri siswa, saya harus bisa menghafal 10 kata per hari. Itu yang saya inginkan, bukan yang harus saya paksa satu hari harus 10 ya, bukan seperti itu. Jadi motivasi internal sama juga seperti kita ketika kita dalam mungkin saya nggak membuli Bapak Ibu ya, dalam melakukan tugas, harapannya yang muncul itu motivasi diri kita dari dalam diri kita, bukan motivasi dari karena kepala sekolah, karena sudah sama kepala sekolah, karena aku sama peraturan. Kalau seperti itu saya rasa kayaknya kita kurang menyadari tugas dan tanggung jawab kita. Makanya motivasi internal sangat penting sekali dikembangkan dalam melaksanakan yang namanya disiplin atau budaya positif. Jadi sebelum menerapkan budaya positif, biasanya kita dalam kelas ada program membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas menjadi sebuah kesepakatan yang nanti bakal kita lakukan di dalam kelas. Ya, seperti yang saya coba semalam itu karena ada tugas juga, ternyata ya waktunya kita masih ujian. Saya lakukan di kelas 12 dan kelas 3. Mungkin masih dilihat itu adalah kelas kartu hitam. Itu yang mereka utarakan supaya membuat kelas itu apa? Misalnya jangan ribut, mereka masuk itu misalnya. Jangan mengganggu temannya, dilarang ini, dilarang itu. Itu merupakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan nanti menjadi sebuah kesepakatan, kan? Jadi misalnya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau diupayakan yang namanya keyakinan kelas itu harus apa yang banyak, yang bisa siswa lakukan dan siswa bisa ingat dan bisa siswa itu tahu apa sih konsekuensinya ketika dia melanggar. Bukan hukuman ya, tapi konsekuensi.
Berikutnya kayak kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbasis secara umum. Misalnya kelas wajib di kelas harus bersih, bukan dilarang membuang sampah, tidak boleh seperti itu. Atau misalnya tidak boleh mengganggu orang lain. Itu lebih bagus buat menghargai orang lain di dalam kelas. Dia pernyataannya lebih universal. Jadi ini contoh dalam pembuatan keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Seperti yang saya bawa ini contoh daripada SMA Mekar Harun di mana itu ya kan gitu. Jadi kelas bersih dan nyaman, seperti waktu berdoa. Ini secara itu tetap umum, tapi siswa mudah untuk mengingatnya. Jadi keyakinan kelas penting sekali untuk memulai pembelajaran kita. Berikutnya ini keyakinan kelas yang saya buat. Kalau gambarnya mungkin gambarnya lama. Ternyata saya nggak punya foto gambar kelas 2023 yang ada videonya. Makanya saya tampilkan ini kelas 12 RTL 1 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu seperti ini. Kalau masih kenal Pak Ibu. Lanjut. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya positif ataupun kesepakatan ataupun keyakinan kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan yang muncul, yang timbul. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Kita harus bisa membuat sesuatu bertanggung jawab, menghormati orang lain, kesabaran, keselamatan, kesehatan, keamanan, komitmen, dan juga kedisiplinan. Ini contoh daripada nilai-nilai kebajikan yang akan kita buat dalam keyakinan kelas yang menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jadi supaya nggak bosan, kita buat di sini seperti saya akan membagikan post-it dulu ya. Jadi di sini ada satu peraturannya. Kan kita udah mengingat ya kebajikan apa saja. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan, misalnya siswa meminjam buku di perpus, kita bisa membuat keyakinan kelas seperti ini. Nilai kebajikan apa yang kita tuju? Coba dari kita tampilkan dulu yang tadi ya, biar paham. Ya, ada nilai kebajikan yang bisa bertanggung jawab, menghormati orang lain, kesabaran, keselamatan, kesehatan, keamanan, komitmen, pada disiplin. Ya, jadi saya bagikan posisinya. Coba Bapak Ibu untuk menulis kira-kira bagaimana kita memahami nilai kebajikan tersebut. Ya, jadi ini nanti Bapak Ibu kan ada soal pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang mendapat dalam keyakinan kelas itu? Jadi bukan saya memberi baru ya, supaya kita agak paham konsep nilai kebajikan tadi. Ya. Ayo selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan tabuhan yang nanti bakal menjadi keyakinan kelas. Nilai kebajikan apa yang kita tuju dari yang tadi? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Kalian setuju semua kalau kita sudah seperti ini. Dilarang menggunakan narkoba. Pasti kali ya Pak Fitri. Pasti kali ya dilarang menggunakan narkoba. Berganti atau menunggu giliran. Ya, hati-hati Bu. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Punya koridor dan sebagainya. Ya, mungkin saya kasih waktu lah. Kita kasih game juga, game pemahaman ya. Saya kasih waktu yang dilakukan. Dua menit cukup lah ya untuk yang pertama sampai dengan selanjutnya. Oh iya. Kemana nih? Nggak ada soal nggak cukup. Bukan soal apa sih ini? Langsung punya gitu kan? Ya. Kalau ini nilainya semua lebih banyak. Kalau selalu Mana? Dulu sebagai apa? Ya, sudah masuk ke soalnya ya. Satu sih sudah siap. Ya. Jadi soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin ya. Ini jawabannya Bisa dibuat misalnya kalau nggak cukup dia 4 satu poin 4 soal. Jadi satu orang bisa buat saja gitu. Atau kalau misalnya bisa semua nggak apa-apa. Apa-apa di sini. Mana tulisannya? Iya. Jawab saja. Oh, saya pikir saya belum. Ya, kalau kami kalau begitu kan langsung sama aja kan. Langsung jawab, salah semua maksudnya kan nggak ada teori penangkasnya nggak ada. Walaupun soal tuh salah semua jawaban saya apa sih masalah ini? Ya, supaya kegiatan kita lebih kreatif ya. Soalnya siap-siap ya, yang saya tuh tempelkan hasilnya ke depan sini kalian. Gak mesti harus salah itu nggak perlu apa, yang ada itu konsekuensi. Kami pengen Iya, ibu-ibu udah siap biar kita tempelkan di sana. Makanya dari depan. Ditandai ya kertasnya ya, ditandai. Ya, Pak Ando nggak berkenan ya, ya langsung aja. Ibu nggak ada. Itu tuh hadir di sekolah resmi. Wah, hebat kalau Bu Indah ya, aku udah sini aku Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Keenam, bergantian atau menunggu giliran dalam satu. Selanjutnya, gunakan masker. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kan sering ya, bisa berlari, lari merusak fungsi dan sebagainya. Ya, sudah bisa? Ya, coba. Ya. Sebentar 2 menit lagi. Waktunya berjalan terus. Pak Rizky, sudah tulis? Ya. Ya. Coba minta tolong Andi ya punya baris ya sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Kertasnya mana Emin ya? Kertasnya nggak ada ya? Matematika ada siapa? Udah semua nggak bekerja. Iya, tentangkan. Nanti saya jawab. Ya, coba kita supaya ini masih ya. Iya, apa-apa. Nanti ya, kita akan lurus. Oh, iya. Menggunakan transportasi juga itu harus cerdas ya. Mungkin lagi bukan menggunakan transportasi. Supaya ada linknya. Nah. Angkat dulu. Iya. Ada linknya. Enggak, dulu saya nggak tahu kan. Yang lain saya tulis. Supaya penempel mana? Ayo, kita akan. Oh, punya paling atas ya. Ya, punya perusahaan apa ya? Langsung tulisan itu.
Ya boleh ya. Boleh kita ya. Iya. Ibu yang duduk udah siap buat kan? Iya. Jadi Bapak Ibu, ketika kami orang kali ya, sama sering juga, bukan hanya kita ya. Kalau mendapat seperti ini. Artinya ada interaksi ketika dalam proses melakukan karya ataupun belajar. Ya pas itu nggak usah tanya lagi, kalau benar-benar kali, benar-benar ada lakukan. Satu aja. Masuk udah 100 dia, Pak. Kita sendiri kakak ya kan? Sendiri kakak yang kakak ya kan? Ya. Ya berarti kita bukan gini penulis kita. Kembali nih, pakai sini-sini kan ada ya? Sudah? Bagaimana? Skater? Yuk, sudah kita semua langsung kita cek dan dicek kira-kira pemahaman kita kelompok dari materi studi yang disampaikan. Karena masalah sih, memberi paham. Jadi bantuan semua nggak paham, bagus salah tapi dia paham. Sudah? Saya minta bantuan Pak Andi ya untuk membacakan satu. Saya pilih yang warna yang pakainya, ya yang warna namanya aku nggak dengar apa itu Santi ya. Iya, bacakan. Iya. Malu aku. Oke, yang pertama bertanggung jawab. Kedua, menghormati orang lain. Ketiga, disiplin. Keempat, keamanan. Kelima, komitmen. Keenam, kesabaran. Ketujuh, kesehatan. Yang kedelapan, keselamatan. Itu punya Bu Santi ya. Oke. Kalau yang setuju sama kayak saya punya saya sama Bu Santi kan misalnya. Lanjut Pak, yang tadi warna hijau warna kuning Pak. Kuning yang iya, terserah Pak yang mana kuning. Iya. Oke, yang pertama tanggung jawab. Kedua, menghormati orang lain. Ketiga, disiplin. Keempat, keamanan. Kelima, kesehatan. Keenam, disiplin. Ketujuh, kesehatan. Ke-8, keamanan. Oke, tapi siapa ya? Semoga sama punya Bu Santi kan itu. Satu lagi ya, ini durasi panjang ya. Warna pink. Pink. Ya. Supaya kita cek hasilnya seperti apa. Pertama, bertanggung jawab. Kedua, menghormati orang lain. Ketiga, disiplin. Keempat, keamanan. Kelima, kesehatan. Keenam, disiplin. Ketujuh, kesehatan. Yang terakhir, komitmen. Oke, kita cek. Jadi itu semua pemain depan kita harapannya semua benar. Kita cek ya buat lewat. Iya, inilah hasilnya. Yang pertama tanggung jawab, benar semua ya. Yang kedua menghormati orang lain dan diri sendiri, pasti benar semua. Yang ketiga hadir sesuai dengan sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Kenapa menghormati orang lain? Menghormati gurunya, kan gitu. Ya. Baru berikutnya komitmen pada tujuan, artinya dia disiplin, berkomitmen dan disiplin bersama. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan juga menghormati orang
lain. Kan iya juga ya, ada dua nilai kebajikan yang kita ingin. Di dalam menggunakan global, pastinya berhubungan dengan kesehatan, bisa tambahkan keselamatan juga bisa, supaya kita didukung oleh polisi. Berikutnya, berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan juga kesabaran. Ini yang kadang kita susah untuk kita terapkan. Gunakan masker, ya, untuk kesehatan dan juga keselamatan. Jadi ketika mungkin kami agak remeh, agak mereka masker tadi kan, untuk kesehatan juga dan juga keselamatan. Artinya apa? Peraturan membuat kita untuk melakukan ini kan gitu. Bukan suka-sukanya kepala sekolah, sukanya kepala dinas. Jangan berlari, tapi jangan keselamatan dan keamanan. Saya yakin semua jawabannya pasti benar. Tapi ketika kami mendapat materi ini, materinya langsung muncul di aplikasi yang kami kerjakan, LMS yang kami kerjakan. Itu kami hanya membaca sepintas, tiba-tiba muncul soal. Teorinya mana ya? Ya udah kami menjawab apa saja. Hasil merah semua. Misalnya selalu kebalikan buku bacaan mengajarkan bertanggung jawab. Itu salah. Harus tanggung jawab kan gitu. Jadi nanti pengalaman nanti ketika nanti lulus di tinggi tempat ini perhatikan ya. Nanti supaya kan. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Dihukum oleh penghargaan ketika kita memberikan penghargaan kepada orang lain atau pada siswa, ternyata itu juga agak efektif untuk membuat siswa mempunyai motivasi yang bagus dalam diri. Jadi penghargaan itu berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya oke, siswa sini kalau saya bisa ini saya dapat apa kan gitu. Jangka pendeknya apa? Siswa menjadi ketergantungan karena mereka akan melakukan kebaikan jika dikasih penghargaan. Berikutnya, penghargaan itu menghukum. Iya. Karena mau ngajarkan siswa, kita sini kita kasih penghargaan. Oh, karena kalau bisa dengan bagus ya, itu gak perlu kita apa sebenarnya, kan gitu. Kita punya cara sendiri untuk mengungkapkan penghargaan pada siswa, yang pasti harus diungkapkan apalagi dalam konteks kelas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ini kurang tepat. Jadi kita kasih penghargaan kepada siswa yang misalnya, oh yang gak terlambat saya kasih penghargaan. Ya juga. Jadi siswa itu akan menjadi terbiasa ketergantungan dengan penghargaan tadi. Itu artinya kita dihukum oleh penghargaan. Jadi kita harus bijak menggunakan yang namanya penghargaan. Penghargaan juga kadang tidak efektif. Gak semua kegiatan bagi siswa kita harus kita beri penghargaan. Cuman ekspresi kita menghargai yang siswa lakukan bisa ditunjukkan dengan yang lain, gak mesti dengan benda ya, karena kamu sudah hafal 50 kata bahasa Inggris saya kasih tahu kamus ya, seperti itu. Besok mereka belum hafal lagi, nanti kamusnya lagi. Kalau nggak ada masalah kan, makanya berhubungan dengan jangka panjang dan jangka pendek. Berikutnya kadang penghargaan merupakan hubungan. Ketika kita lagi mengasih hadiah atau penghargaan, ada siswa sepertinya udah nggak peduli sama aku. Jadi kita jangan terlalu sering memberikan penghargaan kepada siswa. Jangan terlalu sering, artinya boleh, tapi dengan sesuatu yang baik atau yang elegan, yang membuat siswa nantinya lebih punya motivasi untuk melakukan kebaikan. Jadi sekarang kita mengenai yang berikutnya tentang ketika kita berbicara keyakinan kelas, budaya positif, tentu atau disiplin, tentu ada namanya hukuman atau konsekuensi. Tapi dalam materi ini kita diarahkan itu ketika kita sudah paham siswa yang melanggar peraturan jangan kita berikan hukuman. Jadi harus kita bedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Pasti beda ya. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Kalau konsekuensi berarti dia yang kita berikan, sanksi yang kita berikan kepada siswa masih relevan, masih berhubungan dengan kesalahannya, kan gitu. Semisalnya mencatat surat tindakan guru. Dan ketika siswa bersalah, ya, mencatat kalau sekali dalam buku kalimat itu saya tidak akan melanggar lagi karena siswa melakukan terlambat, kita suruh siswa saya tidak akan terlambat lagi. Itu sampai ada sampai buku isi 3 buku penuh. Zaman saya dulu saya SMA saya pernah gara-gara saya nggak ikut Sakura itu kepala sekolahnya Pak tahun 96. Karena saya ikut Sakura hari Minggu
saya akan mengikuti Samira pada tahun akan datang. Buku isi 50 betul Pak. Seperti ini ya hukumannya. Ya, ini tindakan guru dengan keterlanjuran selama ke sekolah. Sanksinya mencatat 1 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Merupakan hukuman. Misalnya, ada pelajaran komputer ya Pak Andri ya. Ada siswa yang tiba-tiba dia menjatuhkan CPU. CPU itu jadi rusak. Ya, terus Pak Andre melakukan gini. Udah. Kenapa kok bisa rusak? Jatuh Pak. Gitu kan? Sekarang Kazimu kamu harus memperbaiki. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi dia masih ada tanya. Atau misalnya gara-gara kalau ini menghancurkan CPU ini ganti dengan CPU yang baru, itu apa? Hukuman. Karena nggak mau disuruh siswa untuk mengganti yang baru. Tapi kalau misalnya hal kecil, misalnya tiba-tiba pulpen kawannya dihilangkan dia, konsekuensinya kita ganti pulpen. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena kan dia baru. Tapi kalau barang yang besar merupakan pabrikan barang sekolah, saya pikir kalau yang CPU kan nggak mungkin kali. Kalau kayaknya siswa mengganti CPU kan nggak mungkin. Ketika masih bisa diperbaiki, yang kita berikan kepada kita itu perbaikan, tolong bagus itu. Dengan kita arahkan bagaimana membaguskan. Jadi guru itu harus bisa. Oke, kita masuk masih ada bu, baku posisinya. Oke, yang kedua ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Iya, ini langsung aja ya. Hukuman atau sanksi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat yang hukuman. Oke, berikutnya kita cek berapa. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berarti apa? Kasih masker gitu. Berapa kali kasih masker Pak ya? Tapi langkah kita seharusnya kita punya langkah-langkah yang tepat untuk membuat sesuatu supaya selalu menggunakan masker. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsep. Oh jadi iya belum. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bisa itu punya apa? Kita dulu bisa. Ya dulu bilang bisa juga. Bisa. Membeda murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu yang hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dasar nanti. Pasti apa? Hukuman. Bayar lu? Lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar video kan? Hukuman atau konsekuensi? Yang sebelah sini, yang 3 sini. Yang terakhir. Yang 3 ada. Kita cek hasilnya. Iya. Ya. Hukuman. Konsekuensi, hukuman. Ini, lihat. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan. Tapi murid disuruh tidak menggunakan ya. Nah, iya, saya salah pentingnya. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian. Tadi, jadi jawabannya agak abu-abu ya, karena soalnya itu salah. Kalau tidak disuruh itu Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak kan enggak, seharusnya ini dia murid disuruh tidak memakai sepatu kan karena soalnya bonus ya bonus hukuman sepatu pakai kapsul ya karena apa? Karena nggak boleh kita siswa sampai satu hari kan. Lalu misalnya sepatu misalnya kita buat sepatunya makainya kiri kanan misalnya itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Saya kiri kanan kiri. Hukuman. Ya. Iya. Yang bagusnya di sini kita melakukan namanya restitusi. Kita kasih yang namanya seperti kenapa sih anak ini memakai sepatu yang
berbeda, ada yang sepakati. Setelah itu apa alasannya? Kita tahu mengerti keadaan murid. Jadi sebenarnya seperti tugas BP. Guru tugasnya banyak, ternyatanya banyak itu. Makanya ketika nanti berani sama kayak guru tuh memang apalah luar biasa. Sekolah akan oke, iya ya. Jadi itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya. Bisa dilihat nanti saya juga tersebut bisa dilihat satu. Jadi kalau hukuman kadang kita lihat kesannya memaksa ya. Tapi kalau dia konsekuensi dia ada ilmu tanggapan. Kita kasih respon pada siswa, misalnya bersihkan lagi dia tuh, kan kalau udah menumpahkan, itu ada respon, ada stimulusnya. Responnya apa? Siswa membersihkan meja. Nanti saya bagikan di grup kita. Oke, materi yang selanjutnya ini Pak, supaya kita paham semua dan juga kita paham kebutuhan dasar manusia. Ini berhubung kenapa kita perlu kita pahami. Kita harus tahu apa sih yang diinginkan siswa kita, atau minimal apa sih yang diinginkan oleh anak kita di rumah. Kan ada juga siswa. Oke, yang pertama adalah survival. Survival just mean survival, bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Yang kedua itu power, ada power, penguasa atau kekuasa ingin dihormati lah gitu kebutuhannya. Ya. Berikutnya cinta kasih atau love atau ingin diterima, disayang. Kan gitu. Ada yang begitu ya, ya. Inginnya kalau dalam aja maunya ini disayang lagi gitu. Tapi kalau datangnya sering ya nggak lebih masih merepet kan gitu. Tapi sekarang saya kurangi kita biasanya. Selanjutnya fun atau kesenangan. Dia senang misalnya. Kayak ini, dia suka mengganggu kawannya. Dia senang mengganggu kawannya itu marah, ya kan? Misalnya dia senang pakai barang orang lain. Jadi kita bukan harus memarahi siswa yang pakai barang itu. Kenapa lah anak kelompok senang kali pakai bus sport? Sebenarnya itu butuh yang namanya kesenangan. Saya senang ini loh. Senang melihat itu muka dia itu marah ketika bukunya kaget kan. Berikutnya free atau kebebasan, ya kebebasan. Jadi kadang-kadang kita juga bebas kan, tapi bebasnya yang bertanggung jawab. Jadi kebutuhan dasar manusia ini dari juga teorinya dia seperti itu ya itu dari pakar psikologi. Jadi ya kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Ada 5. Itu yang harus kita ingat. Ya, ini yang penjelasannya. Ya mau bergerak tempat itu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Sebagai contoh misalnya, seorang murid di jam pertama pelajaran pergi keluar karena ingin ke kamar mandi, padahal sebenarnya butuh ke kantin. Karena kebutuhan dia ke kantin, berarti dia kebutuhan apa yang dia butuhkan? Makan, untuk bertahan hidup. Kalau nggak makan dia. Jadi itu juga kita harus perhatikan ketika siswa jam pertama, kenapa orang ini katanya ke apa? Ke WC tapi kok kantin? Sebenarnya juga untuk kedepannya apa? Ya dari rumah sarapan makan gitu. Kita jam pertama harus dia kantin untuk makan. Jadi solusinya apa? Jam pertama dari rumah harus sarapan. Sebenarnya semua ada solusinya Pak. Oke. Iya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Misalnya kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan juga kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Karena ada siswa yang perlu perhatian. Saya masalah saja supaya kita butuh menunggu dia. Artinya apa? Dia butuh cinta dan kasih sayang. Kan gitu. Karena sudah ada ya. Atas ini dia bermasalah. Karena dia membutuhkan kita tegur. Kenapa anak kau terlambat? Kayak gitu. Mungkin di rumah dia nggak pernah dihargai oleh orang tuanya.
langsung ada aplikasinya Pak. Kebutuhan kakak saya. Itu juga karena orang tuanya pun di rumah terlalu membiarkan, nggak pernah melakukan, bukan refleksi ya, mengevaluasi kelakuan anaknya yang baru kan, apa yang dikatakan saya itu tak pernah memukul anak saya. Oke, kita nggak pernah memukul, tapi dengan kata-kata kan bisa memukul kan. Jod, lu nggak ada fungsi. Iya, kebutuhan pengakuan apa penguasaan ini ya. Contohnya terjadilah perkelahian antara Doni dan Dio. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia. Kebutuhan apa yang dia butuhkan? Penguasaan. Jadi ketika ada sesuatu yang berantem, maka dia butuh yang diakui oleh orang lain. Ya, kita rata kita dulu punya cara untuk bagaimana ya supaya dia itu merasa kalau diakui. Tapi bukan seperti bukan kita malah memanjakan dia, enggak. Tentu kita harus punya cara sendiri, supaya dia diakui dan juga enggak mengganggu orang lain. Bagaimana? Mungkin belum nanti paham lah kan gitu. Punya cara tersendiri. Kebutuhan kebebasan tersendiri. Contohnya, Doni merasa bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Misalnya, ibu telur aja, ibu telur aja gitu. Ya, yang guru apa kan Pak? Nah, ternyata guru-guru ini apa? Guru ya, siswa kita ya. Cuma ada siswa yang nggak panggil sama kita kan gitu. Jadi tinggal paling kita tambah lagi kan gitu. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Mungkin kawannya si Awi bawahnya ada rendang gitu ya kan, ada seputar apa. Karena dia hanya hidup sama mamanya atau mungkin cuma Indomie kering misalnya. Kan gitu. Maka Doni sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia ini bebas loh. Enggak hanya itu aja. Warna-warna itu hanya masakan Indomie telur itu. Kemudian bebas makan yang ini atau makan yang itu. Sama seperti dalam kelas juga. Kadang kita juga harus bisa memberikan siswa mereka menurut bebas. Tapi kebebasan yang dapat kita arahkan. Kan situ. Baru kesenangan topan. Nih lihat, misalnya Doni mengambil makanan Dina. Doni berkata bahwa dia melakukan dengan sengaja karena dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya, ya kan? Jangan salah karena dia ambil makanannya. Ekspresi teman-teman itu lucu, maka berarti Doni berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, kan? Yang namanya kesenangan. Dia senang loh lihat kawan itu kayaknya marah atau bagaimana. Harapannya 5 kebutuhan dasar kita pahami lah supaya kita bisa apa cara untuk membuat kelakuan berhasil. Oke, nah maksudnya ibu guru bisa. Aku tidak boleh bersenandung sepatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dengan dasar bernyanyi. Kebutuhan apa yang dia inginkan? Iya, itu ingin senang. Bebas bisa nggak sih? Bebas bisa. Bebas dan senang. Oke. Ibu guru tidak punya paku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru misalnya. Anak SD biasa ya, atau anak SMK. Nengok Pamela agak seperti orang apa? Sana ya kan? Wah hari ini kok saya nggak sama Pamela ya? Saya pakai jepit yang baru misalnya. Kemudian apa itu? Pengakuan. Kira-kira apa? Iya. Pengakuan enggak tahu semuanya. Kesenangan itu enggak. Dia lebih ke ingin diperhatikan. Jadi cinta dan kasih sayang. Cinta. Apalagi guru-guru dia tadi ya. Bima lagi tuh. Aku bosan, masa belajar cuma itu aja. Dengerin gurunya, begitu saja. Kebutuhan apa ini kira-kira Pak Yaso? Masa belajarnya cuma itu aja. Dengerin ibu, ngoceh misalnya. Kebutuhan apa yang dia sebenarnya? Iya. Pak Andre. Ini kebutuhan kan? Iya, bebas, bosan, tak punya makanan
ya. Namanya si Gontot ini dia ngilor. Dia kepingin itu punya kawannya ada rendang dan sebagainya. Yang terakhir, aku sebel gambar tuh nggak rapi, malah ibu guru tuh juga di kelas. Ini dia pengakuan atau kekuasaan. Dia kepingin itu janganlah aku salah dikit aku diinikan. Aku kepingin dihargai orang lain. Ini ya kebutuhan pengakuan. Jadi 5 kebutuhan dasar harapannya kita paham. Walaupun kata saya nggak paham kali, tapi saya bilang aja kedepannya mungkin lebih bagus. Yang lebih bagus itu bagus. Cuma ketika kita sudah memulai konsep ini atau teori ini akan lebih baik lagi, akan lebih humanis lagi lah menurut saya. Berikutnya 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh juga oleh si Dian Gordon juga. 5 posisi kontrol. Kita selaku guru kan ada mengontrol. Posisinya di mana? Yang pertama dia posisi sebagai penghukum. Ya, dulu saya baca ya. Iya, saya ketika saya bertemu masalah ini, saya ketika kolaborasi ya di suatu kelompok, kok saya benar ya? Berikutnya membuat orang merasa bersalah. Juga saya juga ada gitu. Siswa saya panggil orang siswa merasa bersalah, udah, dia hebatnya saya itu. Berikutnya sebagai teman, ini saya agak jarang ini. Dulu ya, saya mencoba kita memposisikan sebagai teman pada siswa. Teman dengan bahkan bukan teman ini ya, karena teman kita yang keterlaluan. Temannya seperti teman sebagai, jangan juga. Berikutnya pemantau. PM yang paling bagus adalah sebagai manajer. Terus di guru yang paling bagus sebagai manajer. Jadi misalnya kalau mendukung, contohnya guru taunya menghadik atau juga memarahi siswa. Kalau orang bersalah menceramah ini aja, salah ya, jangan ceramah ibu itu. Kalau itu kan membuat alasan untuk muridnya, misalnya seperti ini. Ada pertanyaannya, ayolah lakukan itu demi saya loh. Misalnya, jangan kamu seru lagi, ayolah demi saya. Itu dia posisinya sebagai teman. Berikutnya, masa kamu tidak mau, tidak ingat apa yang pernah bantu? Ya kita mengungkit ya. Kan sering sama kawannya, kita mengungkit seperti itu. Allah bisa saya bantu kamu. Jadi posisi kita sebagai teman situ, ya, untuk menegakkan yang namanya tali peraturan atau disiplin. Kalau pemantau, dia lebih ke apa peraturannya ya? Pemantau. Kira-kira ketika siswa terlambat, ya kita masalah dia kok karena terlambat karena ini pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, kita ada muncul pertanyaan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita punya kesepakatan atau yang jelas, setelah itu kita punya solusi untuk memperbaikinya. Bukan hanya sekedar hanya menyalahkan, kita punya solusi. Dia juga dalam proses guru tunggal ini muncul dasar kita untuk melakukan atau fisik ataupun guru tunggal atau fisik guru bukan dari kekurangan juga. Misalnya ya sekolah kami kayak kurang ini. Kita harus menghidupkan yang namanya yang positifnya. Misalnya temanya guru-gurunya makan kayak semua. Kan pakai semua. Jadi kalau saya itu mesti benar, saya buat sesuatu dalam melakukan kali dalam kolaborasi. Saya buat situ aksi nyatanya itu kami telah melakukan ujian tengah semester, ujian semester dan dalam bentuk e-learning dan sebagainya. Artinya apa? Karena saya melihat potensi daripada guru-guru komputer yang luar biasa, saya manfaatkan. Jadi dalam guru komputer kita harus berkolaborasi. Makanya Pak Dede dan guru-guru muda ketika saya bertanya, ya itu pasti aman ya. Ketika saya meminta pendapat itu merupakan bagian daripada kolaborasi saya dengan Bapak Ibu. Kan itu. Misalnya Pak Dede misalnya ada pembelajaran berhubungan dengan etis yang nggak paham. Saya tanya beliau, saya tanya yang lain. Kenapa? Saya nggak mampu itu. Jadi saya juga harus berusaha untuk mengupdate diri saya. Jadi inilah dia posisi kontrol. Harapannya kita selaku guru dalam posisi yang jelas, yang terakhir manajer. Ya, kita bisa memastikan anak itu meyakini kesalahannya apa sih. Setelah itu kita punya solusi, anak itu bisa memperbaiki masalahnya. Bukan hanya sekedar anaknya tahu salahnya, tapi ada solusinya. Saja. Lanjut. Yang terakhir ya, restitusi. Ini yang terakhir biar bosnya.
Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata si Diana Gosling dalam bukunya Jauh Lebih Cepat. Jadi restitusi, ya, itu merupakan proses daripada guru untuk yang membuat siswa itu meyakini atau sadar akan kesalahannya. Maksudnya sadar dengan diri sendiri, ya, bukan sadar karena orang lain. Dan juga berusaha untuk memiliki solusi atau memperbaiki kesalahannya. Kita lihat apa sih yang menjadi topik dalam solusi, ya. Ciri-ciri solusi, ya. Satu, bukan untuk menutup kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran. Dia bermaksa, ya. Ketika kita melakukan konseling pada siswa, kita nggak memaksa, kita seperti menawarkan. Berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya apa? Kita lebih paham lah yang menjadi kebutuhan siswa, yang menjadi karakter siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Tadi ya, ada yang tadi. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang baik untuk memperbaiki diri dia. Kalau kita baca, mungkin nanti kalau Bapak Ibu bisa searching di Google, cari itu pengertian restitusi. Restitusi itu adalah cara untuk paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter itu yang kita pentingkan. Bukan itu seperti apa karakternya, bukan yang penting tindakannya itu bagus, bukan seperti itu. Restitusi fokus pada solusi, ya, solusi lah yang penting. Dan berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya apa? Kelompok itu tadi kan di kelas berbuat keyakinan kelas, ya. Jadi ketika restitusi kita lakukan pada siswa yang bersalah, restitusi yang kita lakukan bisa mengembalikan yang murid bersalah tadi itu kepada kelompoknya. Dia sadar akan kesalahan. Itu teorinya, dan harapannya prakteknya kita bisa bagus. Selaku guru, apalagi semua yang mungkin ya dewasa dan juga pemikiran lebih matang. Lanjut, inilah dia segitiga restitusi. Ya, ada yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, memvalidasi, baru berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi dalam proses menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya si tadi Egy, ya, harusnya ya, buat kesayangan kita ya si Egy, dia pernah bersalah gitu. Jadi kita menstabilkan dulu masalah yang dia dapatkan atau kesalahan yang dia dapatkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh. Kita bisa stabilkan dulu supaya anak itu nggak merasa dia lah yang selalu bilang ini kan gitu. Setelah itu dia pasti kita. Lalu validitas validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita tanyakan pada siswa dulu, kenapa kamu melakukan itu? Berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, kira-kira bisakah kamu merubah tingkah lakumu? Kan? Kita validasi tindakan yang salah dia itu. Dia, oh iya, aku salah. Seharusnya aku seperti ini loh. Baru menanyakan keyakinan kelas. Nilai apa yang telah disepakati? Misalnya dia sering melawan guru, berarti kan dia tidak menghargai orang lain. Lalu kamu ingin jadi orang seperti apa? Ketika kamu melakukan itu, kamu akan jadi orang seperti apa sih? Makanya inilah segitiga dan diskusi dalam menangani masalah-masalah siswa. Jadi kepada kita guru, kelas, guru ini sangat tepat sekali ketika memahami namanya segitiga restitusi. Awalnya ketika kami mendapat materi ini, kita suruh dibagi. Karena apa? Pengajar praktek dengan harapan bisa membantu kami, ternyata ketika di WA nggak ada jawaban. Ketika langsung muncul diskusi, kami bingung. Ini gitu ya. Ternyata kami kurang baca literasi. Maka kalau ketika guru bergerak, kita juga harus banyak membaca. Jadi apalagi Bu Linda yang hobi membaca bagus sekali. Lanjut ya. Iya, ini dia menstabilkan diri kita tadi ada ya. Berbuat salah itu ada pertanyaan pada siswa. Berbuat salah itu ada hal yang manusiawi. Kita semua di sini. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya, tadi saya jelaskan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi restitusi ini kita lakukan sebagai
upaya kita untuk menerapkan budaya positif dengan peraturan yang dibuat menjadi sebuah keyakinan dan kesepakatan kelas. Kita punya yang namanya restitusi. Ketika siswa bersalah, ketika siswa melanggar peraturan, kita lakukan restitusi. Tapi terkadang mungkin ya saya akan menyalahkan apa yang kita lakukan ini. Saya pun masih wajib melakukan. Dalam kondisi tertentu, ada pun siswa yang telah diberi restitusi yang bagus juga nggak akan ngerti gitu. Harus dengan kekerasan. Ya, cuma kedepannya kita mewanti-wanti kita juga supaya nggak yang namanya tentang hukum juga dalam kekerasan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan materi tentang budaya positif. Harapannya nanti ketika berjalan program ini dan juga teman-teman rekan guru yang lain bisa mengikuti calon guru penggerak angkatan 6 itu sekitar 6 bulan. Kalau kami 9 bulan, nanti cuma 6 bulan. Dan seperti yang dikatakan Pak Guru tadi, guru SMK pasti bisa, dia pasti bisa. Karena apa? Saya sendiri bisa dengan bantuan teman-teman guru komputer, kan gitu, membuat video. Dia buat ini seperti apa dia? Pak Dimas, ini Pak Dimas. Saya ingin tahu, kan gitu. Jadi selama ini saya guru yang mempunyai kemampuan IT yang kurang, dengan mengikuti guru penggerak sedikitlah bertambah kemampuan IT saya. Kan gitu. Minimal sedikit boleh dan banyak. Tapi banyak waktunya kayak gini. Jadi saya harapkan seperti yang dikatakan Pak Sofik tadi, ikutlah program guru penggerak kenal. Tapi yang berusia udah 50 yang ada 50 nanti. Harus itu loh. Belum 50. Jadi yang masih 50 di bawah, yuk bergabunglah di program guru penggerak. Kalau sama-sama bareng-bareng pasti enak. Supaya misalnya nanti membuat video, ya udah. Kita menguasai saja yang mengedit sebagainya, misalnya Pak Dimas, Pak Ipan, Pak Farhan, udah ya. Kalau saya menyuruh Pak Dimas, kadang kan dalam artinya diedit, kemudian dia itu dalam artinya nyuruh aja. Jadi pertama apa ya? Iya, bukan kebutuhan dia juga, kebutuhan saya kan gitu. Jadi harapannya kita sama-sama menjadi guru. Bisa menggunakan bergerak untuk meningkatkan kompetensi kita. Ini adalah satu dari sebanyak materi yang telah kita pelajari ya Pak ya. Kita baru modul 1 ya. Modul 1 3 bulan Pak. 1 sampai 1 4. 1 A1, 1 A2 gitu. 1 ada 10 atau 12 modul. 1, 2 ada sampai berapa modul. Tapi kalau bareng-bareng yakin pasti bisa. Karena saya sebenarnya bisa. Walaupun kita dibantu mereka kan gitu. Iya. Karena tugas-tugasnya kadang membutuhkan yang kolaborasi. Ya udah saya manfaatkan guru yang muda. Gak apa-apa. Kolaborasi yang baik. Itu aja. Kurang lebih saya mohon maaf. Karena juga waktu kita pelajaran sampai di sini. Saya saja kalau terlepas. Sudah paham ya semua. Saya harap intinya nanti yuk bersama-sama program guru penggerak depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.